Bahkan si David Chapman ini ternyata kayak muak banget ya ngelihat si berita tentang si John Lennon. Halo assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku Habis Creepy Zone. Di video kali ini kita akan bahas sebuah kasus ya yang cukup menggemparkan di masanya, yaitu tentang misteri kematian John Lennon. Nah, bagi kalian yang mungkin sudah nggak asing ya tentang siapa sih John Lennon ini, pasti dari kalian ini sudah tahu ya, yaitu vokalis grup band terkenal dari Inggris di era tahun 1960-an, yaitu The Beatles. Nah, aku pun juga salah satu penggemarnya. Banyak lagu-lagu yang terkenal yang diciptakan dari grup band ini, The Beatles ini. Nah, kenapa kasus kematian dari John Lennon ini cukup membuat dan menggemparkan jagat hiburan ya pada saat itu? Karena kematian John Lennon ini sangat tragis. Nah, beliau ini meninggal karena ditembak oleh salah satu fansnya sendiri ketika ia sedang memberikan tanda tangan. Kita langsung ke kronologi kejadian mengerikan itu terjadi. Kejadian itu terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 1980. Pada saat itu ya, John Lennon dijadwalkan untuk melakukan sesi pemotretan untuk majalah Rolling Stones ya, dan juga menjalani sesi wawancara ya untuk sebuah pertunjukan musik di RKO's Radio Network dengan DJ San Francisco Dave Sholin ya. Pada awalnya sih nggak ada yang aneh ya pada saat itu, dan kemudian beralih hingga pukul 5 PM atau pukul 17.00 waktu setempat. John Lennon ini pergi untuk memix lagu dari istrinya, yaitu yang bernama Yoko Ono ya. Dan salah satu lagu istrinya ini sangat terkenal yang berjudul Walking on Thin ya. Pada saat itu si John Lennon ini sedang perjalanan menuju sebuah studio rekaman yang bernama The Record Plant. Dan di dalam perjalanannya ini John Lennon ini tidak sengaja bertemu ya, entah datangnya dari mana si pria ini, ternyata adalah salah satu penggemar berat dari John Lennon. Nah, setelah ditelusuri, si penggemar ini bernama Mark David Chapman ya, pada saat itu sedang meminta sebuah tanda tangan di album The Beatles yang berjudul The Double Fantasy, yang cukup terkenal dan cukup booming di masa itu. Nah, pada saat itu si David Chapman ini tidak menunjukkan gelagat aneh ya pada mulanya, hingga kejadian naas itu pun terjadi pada pukul 22.05 waktu setempat. Jadi malam hari ya, tiba-tiba si David Chapman ini entah datang dari mana asalnya gitu ya, dan langsung memberondong 4 tembakan ke arah punggung John Lennon langsung. Jadi dor gitu, langsung ke 4 peluru langsung bersarang di tubuh ya, di punggung John Lennon. Jadi John Lennon langsung nggak bisa mengelak gitu ya. Dan pada saat itu mereka ini kembali ya sedang perjalanan kembali ke arah apartemen mereka yang terletak di gedung Dakota di Upper West Side Manhattan, New York gitu. Nah, sayangnya nggak lama kemudian John Lennon ini dinyatakan meninggal dunia pada saat beliau ini dilarikan ya, proses ya perjalanan dilarikan ke rumah sakit Roosevelt gitu. Jadi meninggal dunia gitu, pada saat berjalan, mungkin kehabisan darah karena luka yang sangat parah gitu ya, 4 berondongan gitu peluru gitu. Nah, kenapa aku tertarik ya untuk membahas misteri kematian John Lennon? Nah, ternyata ada beberapa fakta yang cukup menarik dan mengejutkan dan beberapa teori konspirasi. Nah, fakta yang pertama, jadi pelaku penembakan John Lennon ini adalah penggemar berat John Lennon ini sendiri gitu, penggemar berat The Beatles gitu, dan pada saat itu memang sangat terkenal. Nah, si David Chapman ini merupakan salah satu penggemar berat Beatles. Fakta yang kedua, David Chapman ini diduga mempunyai gangguan kejiwaan gitu ya, dan hal ini sempat disebutkan oleh istrinya sendiri gitu ya, mengidap gangguan
kejiwaan gitu ya. Dan ternyata memang sudah menaruh sebuah kebencian yang mendalam kepada si sosok John Lennon ini sendiri. Bahkan fans pun ya, fans berat pun bisa berubah menjadi haters ya, sangat benci gitu. Jadi kebenciannya ini bermula banyak buku atau majalah yang si Mark David Chapman ini baca gitu tentang kehidupan mewah sang idolanya, yaitu si John Lennon gitu ya. Jadi kan sebenarnya wajar sih ya seorang idola hidup dengan kemewahan. Nah, si David Chapman ini ternyata mempunyai sebuah kebencian yang mendalam gitu ya. Bahkan menyimpan sebuah iri hati, dengki gitu ya atas kemewahan yang dimiliki oleh si John Lennon. Dan fakta yang ketiga, si John Lennon ini ternyata sempat mengucapkan beberapa kalimat terakhir ya, yaitu orang itu telah tiba-tiba menembakkan senjata kepadaku. Ya, si David Chapman ini tiba-tiba datang dan menembakkan senjata. Dan fakta yang keempat yaitu sebuah teori konspirasi yang muncul, yaitu CIA turut andil atas kematian John Lennon. Nah, kok bisa CIA ini turut andil dalam kasus penembakan John Lennon ya? Konspirasi liar ini muncul ketika ada sebuah buku ya yang aku lupa namanya ya, penulisnya, yaitu menyebutkan bahwa menurut buku ini ya sebenarnya CIA ini sudah menargetkan si John Lennon ini untuk ditangkap. Namun karena backgroundnya si John Lennon ini pada saat itu memang dari grup band yang sangat besar, sudah terkenal banget ya. Nah, untuk susah untuk dijangkau ya, untuk menjadi target gitu ya. Nah, disuruhlah si David Chapman ini untuk melakukan penembakan gitu ya, diwakilkan kepada si David Chapman ini gitu ya. Entah ini teori konspirasi dari mana gitu ya. Dan kasus John Lennon ini ternyata melibatkan kasus penggunaan zat-zat terlarang. Jadi CIA ini menargetkan John Lennon karena sebuah zat-zat terlarang lah, itulah ya, gitu ya. Sehingga akibat di backgroundnya ini si John Lennon sangat terkenal gitu, sangat sulit jangkau. Nah, ditunjuklah ada yang dikorbankan, yaitu si David Chapman ini gitu ya, melalui penembakan brutal ini tadi. Bahkan si CIA ini, menurut si teori konspirasi yang tersebar, CIA ini bahkan melatih si David Chapman ini untuk melakukan penembakan, melatih menembak sebelum melakukan aksinya gitu. Entah, tapi aku sih kurang masuk akal sih ya kalau yang ini sih ya. Tapi karena banyak yang gak percaya sih, karena si David Chapman ini memang terbukti mempunyai gangguan kejiwaan. Fakta yang kelima, ternyata John Lennon ini disebut-sebut terkena azab Tuhan akibat sebuah kesombongannya, yaitu jadi pada saat itu memang The Beatles kan terkenal banget ya gitu kan ya. Jadi pada saat itu si John Lennon ini dengan sombongnya, dengan kesombongan dan keangkuhannya ini menyebutkan bahwa bahkan The Beatles ini lebih terkenal dari nama Tuhan gitu kan ya. Jadi dan selang nggak seberapa lama sih dari ucapan dari si John Lennon ini, baru terjadilah kejadian naas itu, sebuah teguran ya dari Tuhan yang Maha Esa gitu atas sebuah kesombongannya. Kalau kamu terkenal apapun, kalau kamu menentang Tuhan ya gitu hasilnya gitu ya, serem ya. Makanya mau kita seterkenal atau sekaya apapun ya, kita ya masih bukan tandingan Tuhan gitu kan. Nah, itu tadi pembahasan tentang misteri kasus kematian John Lennon ya. Bisa diambil lah sebuah pelajaran ya, mau sebaik-baiknya orang gitu kan ya, kita nggak boleh lalai ya. Tapi namanya kalau usianya sudah segitu ya, kita nggak bisa mengelak gitu kan ya. Tapi kalau menentang Tuhan ya, itu kesalahan dia gitu kan ya, karena mau sekaya apapun, mau sehebat apapun, kita masih bukan saingan Tuhan gitu kan ya. Yang menciptakan kita aja Tuhan gitu kan ya. Jadi ya jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di Skrippy Zone. Sampai jumpa.